Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadul mu'jizat wal mab'utsu bi syarifis sifat. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah binahdatil ulama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Haji Supriyadi selaku Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PCNU Kota Malang, dan Wakil Ketua LWPNU Kota Malang Bapak Muhammad Syafrizal, dan ini Wakil Ketua pertama ya, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 1 masih OTW Pak Ala Jazuli, dan tak lupa pada Bapak Wakil Ketua MWCNU Kedung Kandang Kota Malang, dan seluruh Bapak dan Sekretaris Ketua Ranting, Sekretaris Ranting di wilayah MWCNU Kedung Kandang. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bisa bermuajahah di tempat ini, yang mana mungkin saya pertama kalinya duduk di sini, Pak. Baru tahu juga ya. Tadi sore saya nyari kantor MWC, Pak. Ya. Tadi sore nggak ketemu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar apa yang dikatakan oleh Bapak Andi tadi, bahwasanya saya ditugaskan untuk memandu acara kita pada malam hari ini, yakni diskusi mengenai ini koordinasi percepatan sertifikat wakaf di lingkungan MWCNU Kedung Kandang, yang mana pada beberapa minggu yang lalu kita mengawal percepatan sertifikat wakaf di lingkungan MWCNU Sukun, yang alhamdulillah hingga sampai detik ini sudah berapa? 100 yang masuk ya 100 lebih gitu kan. Hanya saja masih ada beberapa temuan-temuan yang mungkin nanti akan kita sharingkan bersama-sama apa yang sudah menjadi temuan di lapangan gitu kan. Dan nanti mari kita diskusi dan sharing mengungkap apa yang panjenengan ya temukan ketika berada ya kan, di rantingnya masing-masing, masalah masjid, masalah mushola, masalah wakaf, apapun ya bentuknya. Nanti ada lokasi yang tidak diketahui juga ada temuan-temuannya. Barangkali juga hal yang serupa terjadi di lingkungan panjenengan semua. Nah ini nanti bagaimana Sufos yang banyak kegiatan yang kita ini targetnya hanya satu, bagaimana seluruh kekayaan NU yang berupa tanah. Saya bilang selalu bicara tanah, saya nggak bicara bangunannya, nggak bicara tanamannya, bicara tanah. Bagaimana tanahnya ini sudah bersertifikat 100% dalam 5 tahun ini, Pak. Target kita hanya itu. Boleh wis silakan nanti mau bancaan kemana, ya. Mau beli apa silakan ya. Tapi sekarang ini sudah nggak bisa kegiatan yang aneh-aneh. Tapi bagaimana target kita dalam 5 tahun ini seluruh aset NU Kota Malang berupa tanah itu bersertifikat. Dan kalau bersertifikat, sertifikatnya juga aman itu loh, diamankan. Nah,
Dalam hal ini kita mengerucut lagi khusus gedung kandang. Saya minta tolong, kami minta tolong, saya, Pak Jazuli, Pak Syafrizal, ini yang 107 sertifikatnya ini tentu mungkin sudah diserahkan semua. Nanti dijelaskan. Mungkin sudah diserahkan ke cabang semua. Yang 268 ini mari kita selesaikan. Ya. Alhamdulillah Pak, ini kita ini sebenarnya bukan hebat, hanya kebetulan saja. Pas zaman kami ini ada PTSL. Dan PTSL tahun ini 2023 adanya di Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang. Sukun aja ini. Masih rutin. Oke. Di Kecamatan Sukun sudah masuk 135 bidang, kemudian selesai. Nah, sekarang karena di Kedung Kandang ini dinilai datanya relatif lebih lengkap, lebih banyak, maka ini menjadi target kedua setelah Sukun. Nah, nanti apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, kita bicara pendaftaran tanah Pak, berbicara sertifikasi tanah, selalu bicara dua data, tidak ada yang lain, selalu dua data. Yang pertama data yuridis, disebut data yuridis. Yang kedua data fisik. Ini kenapa? Kalau ini ada lengkap, benar, aman, dan pasti jadi sertifikat. Nah, sekarang ini sepertinya data yuridisnya sudah lengkap. Apa bentuk data yuridisnya di sini? Adalah akta ikrar wakaf. Kebetulan ini sudah lengkap. Lah tugas bapak-bapak nazir nanti dibantu dengan yang lain-lain memastikan fisiknya. Yang di awal tadi saya cerita saking sugih wong akeh tanahe sampai karo tanahe di mana. Nggih. Lah ini sekarang tugas panjenengan bagaimana 268 bidang tanah itu jelas fisiknya. Ya. Kalau sudah jelas panjenengan amankan, silakan dikasih ditulisi tanah aset NU. Tanah aset NU semua ditanya begitu. Nah, nanti ini harus yang pertama dan utama. Kenapa? Karena nanti langkah pertama di dalam sertifikasi tanah, di dalam pendaftaran tanah itu adalah pengukuran fisik tanah. Pengukuran fisik tanah berarti harus pasti batas-batas tanahnya. Oke? Batas-batas tanahnya di mana? Sebelah utara tanahnya siapa, berbatasan dengan siapa, sebelah timur berbatasan dengan siapa atau apa, sebelah selatan dan sebelah barat. Ini harus pasti. Kalau dua data itu sudah ketemu, maka tugas bapak-bapak selesai. Nah, bagaimana teknis untuk pendataan itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Syafrizal dan Pak Jazuli. Saya kira itu, saya tidak panjang lebar karena ini bukan teori lagi, tapi mulai nyambut gawe. Segera ditandangi, diselesaikan. Sekali lagi, target kita adalah menyelesaikan 100% di Kedung Kandang ini. Dari 268 ini mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Saya kira dari saya begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab dan sebagainya nanti langsung saja ke Pak Syafrizal sama Pak Jazuli. Nggih. Matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran Allah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mana kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita bersama bisa hadir pada majelis ini. Dan saya juga mohon maaf kalau terlambat, ini juga perjuangan untuk datang ke sini. Jadi nunggu terangnya hujan sedikit. Yang kedua, sholawat dan salam pada tetap kita aturkan pada beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya tetap kita
tetap kita bersyukur. Dan tadi disampaikan kebetulan pada saat ini memang ya ada rezeki untuk LWP, karena begitu antusiasnya mulai dari Pak Presiden sampai Pak Menterinya juga giat-giatnya untuk mengkampanyekan bahkan sejengkal tanah pun di Indonesia ini harus bersertifikat. Tak lepas dari itu kita juga masalah wakaf sangat-sangat ditekankan, dan alhamdulillah karena ada percepatan semacam ini ditambah lagi ada plus yaitu PTSL. Ini patut kita syukuri bersama, dan kita ditarget untuk menyelesaikan bidang tanah wakaf ini sebesar 534 ini di Kota Malang. Dan ini sebetulnya umum, artinya tidak hanya NU, namun kelihatannya konco-konco ya Muhammadiyah kok nggak siap data. Ya saya berusaha tak entek noai gitu. Nah, kesempatan ini untuk itu kita memilah-milah dari apa yang ada di cabang. Ini terdata sebagaimana terlampir di sini, dan bukan tidak mungkin dari 268 ini sudah ada yang sertifikat. Karena dari data yang terbesar di Malang ini untuk data wakaf yang terbesar adalah Kedung Kandang, yang ber-AIW paling kecil, yang sertifikat paling kecil. Ini bukan tidak mungkin ada sertifikat yang asli itu ada di takmirnya atau pengurusnya yang lain atau nadir yang lama itu. Kita memverifikasi supaya yang disampaikan tadi data fisiknya itu kita ketahui. Kalau yuridisnya kita sudah pegang, namun fisiknya lah ini ada di mana, apakah ini sudah sertifikat apa belum. Nah ini tugas kita menelusuri ini sehingga tidak tumpang tindih. Nanti kita masukkan ke BPN, ternyata BPN turun sudah sertifikat. Ya kita maksimalkan informasi bahwa fisiknya dari yuridis ini jelas sudah sertifikat apa belum. Jadi ini kita sandingkan antara yuridis dengan fisik ini. Jadi yang paling berkepentingan kita untuk kumpul ini kita verifikasi masalah data disesuaikan antara fisik dan yuridisnya. Ini yang terpenting itu, karena menurut pengalaman kemarin itu di Madiopuro atau di mana itu juga saat-saat akan mengajukan ini ternyata akan diukur kok ternyata memang sudah jadi sertifikat. Dan itu banyak contoh seperti itu, dan kita juga pernah menemukan bukan menemukan dalam artian pernah menerima penyerahan sertifikat asli itu wujudnya sudah rusak di pangan ngenget, pangan rayap dan sebagainya, bahkan seperti peta gitu asli. Artinya apa? Dari pengalaman seperti itu bukan tidak mungkin yang 268 ini juga kasusnya seperti itu, kondisinya seperti itu, artinya dipegang oleh masing-masing. Tapi memang kesepakatan daripada kita semua untuk di cabang ini menyimpan yang asli di sana, dan cabang sendiri juga sudah menyiapkan brankas itu besar untuk menyimpan yang asli-asli ini. Dan kalaupun memang di lapangan nanti ketemu atau menemukan yang asli, lah itu berarti nanti di sini nggak kami lanjutkan ke BPN. Jadi kita nanti milah-milah per kelurahan itu nanti bisa dicek. Jadi yang tertulis di sini adalah fisik yang ada di cabang. Jadi AIB dan sertifikat yang ada fisiknya kami berani tulis, tapi kalau nggak ada di cabang
kita nggak berani untuk tulis itu. Makanya bukan tidak mungkin ini bisa lebih dari ini, dan juga mungkin sertifikat-sertifikatan juga sudah banyak yang jadi. Nah, itu kita nanti segera verifikasi itu sebelum. Yang jelas kami sudah mempersiapkan berkas yang akan kami masukkan. Ini terhitung sudah 179 berkas. Kalau di Sukun kemarin kita sudah memasukkan 135. Kemudian di Sukun di Gedung Kandang ini ada 179. Nah, sedangkan yang lain ini kita perlu telusuri lagi. Jadi, dan syukur-syukur nanti itu sudah jadi sertifikat. Itu yang penting itu. Jadi tugas kita kumpul-kumpul di sini malam ini memang kita berusaha untuk meminimal daripada kesalahan-kesalahan atau muspro dari apa yang kita laksanakan bersama. Terutama ini di sini ada data yang juga ngaget gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh di Kelurahan Arjowinangun. Di sini AIW itu 41 bidang. Namun yang sertifikat masih 3. Loh, apakah benar ini hanya 3 atau memang yang lain itu memang nggak diserahkan di cabang atau memang atau tersimpan? Kita nggak memaksa untuk disimpan di cabang atau tidak, tapi jelas adanya, itu yang penting. Jadi di Arjowinangun ini yang ada fisiknya di cabang hanya 3 dari 41 bidang. Nah, ini contoh. Jadi kita coba nanti telusuri ini apakah memang sudah sertifikat apa memang belum. Kalau memang belum semuanya ini, jadi 38 ini kami masukkan semua. Kami masukkan semua kalau memang itu belum sertifikat. Nah, itu biar nggak muspromikan, misalnya kita temukan ada yang sudah sertifikat, ya berarti kita coret, tidak kita masukkan di BPN. Kiranya itu untuk awal-awal ya diskusi kita nanti ya, tanya jawab monggo. Dan kita juga kalaupun ditemukan nanti fisiknya sesuai dengan data-data yang ada, tolong nanti di foto fisiknya ini dengan aplikasi GPS Map. Itu nanti kita share lah untuk aplikasi atau download semua aplikasi GPS-nya, karena di situ nanti akan muncul koordinatnya, titik koordinatnya tanah tersebut, objek wakaf tersebut. Jadi nanti kita sekaligus kita telusuri sekaligus di foto, dan fotonya di share aja atau dikirim langsung ke saya boleh atau ke Ustaz Zainullah nanti bisa nanti untuk, jadi biar full fokus semua hasil fotonya kirim aja ke Ustaz Zainullah. Dan nanti kita sertakan di map, di berkas. Kiranya itu mungkin mengawali. Monggo.